Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nakia Zainah, Pramesti Setiawanda, Putri Nur Erlika, dan Intan Permatasani. Kami di video ini akan menjelaskan mengenai hepatitis B. Jangan lupa disimak ya videonya. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu definisi dari hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau kita sebut HBV, di mana suatu virus DNA beramplop atau berevelop dari famili Hepatnaviridae yang memiliki afinitas tinggi terhadap sel hati atau hepatotropik. Infeksi ini dapat berlangsung akut maupun kronik dan dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit, mulai dari asimptomatik atau tanpa gejala, hingga hepatitis akut berat, atau sirosis hati, dan juga karsinoma hepatoseluler atau kanker hati primer. Virus HBV ditularkan melalui kontak dengan darah dan cairan tubuh seperti hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama dari ibu ke anak selama persalinan atau transmisi perinatal, serta melalui prosedur medis tanpa sterilisasi yang baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyebab penyakit infeksi virus hepatitis B. Penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV, yang dimana anggota keluarga dari Hepatnaviridae, genus Orthohepatnavirus. HBV sendiri merupakan virus DNA beramplop yang sangat hepatotropik, yang dimana memiliki afinitas tinggi terhadap sel-sel hati atau hepatosit, dan juga infeksi HBV dapat bersifat akut atau jangka pendek atau berkembang menjadi kronis atau jangka panjang, tergantung pada usia saat infeksi dan respon imun host. HBV sangat infeksius dan menyebar melalui kontak dengan darah dan cairan tubuh. Beberapa jalur utama penularannya adalah yang A, transmisi vertikal atau perinatal, bisa dari ibu HBsAg+, khususnya juga yang HBeAg+, ke bayi saat proses persalinan, di mana merupakan penyebab utama infeksi kronis di negara endemis seperti Indonesia. Yang B, transmisi horizontal melalui luka terbuka, alat medis tidak steril, atau kontak erat dalam rumah tangga, terutama pada anak-anak. C, transmisi parenteral, penggunaan jarum suntik tidak steril, misalnya pada pengguna narkoba suntik, dan juga transfusi darah yang tidak melalui screening HBV. D, transmisi seksual, melalui hubungan seksual tanpa pelindung dengan pasangan yang terinfeksi HBV. E, transmisi peralatan medis, alat medis atau tato yang tidak disterilkan dengan benar dapat menjadi media penularan HBV. Faktor risiko individual dan juga lingkungan. Pertama ada usia saat infeksi, yang dimana semakin muda saat terinfeksi, misalnya neonatal, semakin besar juga risiko menjadi infeksi kronik. Yang kedua ada immunocompromise, yang dimana penderita HIV atau AIDS, pasien transplantasi, atau pengguna imunosupresan. Yang ketiga bisa dari geografi, wilayah dengan endemisitas tinggi seperti Asia Tenggara dan Afrika memiliki risiko penularan yang lebih tinggi. Dan juga yang terakhir ada pendidikan dan akses vaksinasi, yang dimana rendahnya cakupan imunisasi hepatitis B pada bayi yang baru lahir memperbesar risiko penularan di komunitas. Selanjutnya kita mulai masuk ke materi siklus hidup virus hepatitis B. Kita masuk ke alur siklus hidup dari virus hepatitis B. Yang pertama masuk ke sel hepatosit, di mana HBV memasuki sel hepatosit melalui pengikatan dengan reseptor heparan sulfat proteoglikan dan reseptor natrium taurokolat atau NTCP. Lalu virion masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Yang kedua, transportasi rcDNA ke nukleus. Setelah masuk, relax circular DNA atau rcDNA dilepaskan dan dibawa menuju nukleus. Yang ketiga, konversi rcDNA menjadi cccDNA. rcDNA diubah menjadi covalently closed circular DNA atau cccDNA yang stabil dan berfungsi sebagai tempat transkripsi. Yang keempat, transkripsi mRNA dan pgRNA.
Sensisil DNA menjadi sumber untuk transkripsi mRNA dan pregenomic RNA atau pgRNA. Yang kelima ada translasi protein virus. mRNA yang ditranskripsi dari sisi cDNA diterjemahkan menjadi protein struktural dan enzim virus di sitoplasma, di mana HBsAg atau hepatitis B surface antigen diproduksi di retikulum endoplasma atau ER dan diproses di Golgi. Keenam, perakitan kapsid dan replikasi genom. pgRNA dibungkus oleh kapsid dan direplikasi oleh HBV polimerase menjadi single strand DNA atau ssDNA, kemudian menjadi rcDNA kembali. Yang ketujuh, morfogenesis dan ekskresi virion. Kapsid berisi rcDNA mengalami morfogenesis di badan multivesikular, lalu dikeluarkan sebagai virion infektif baru atau membentuk partikel subviral atau HBs subviral particles. Kedelapan, itu yang terakhir, siklus berulang atau CCC DNA bertahan, yang dimana sebagian kapsid dapat kembali ke nukleus untuk mengisi ulang cadangan CCC DNA, yang dimana artinya yaitu mempertahankan infeksi dari kronik itu sendiri. Selanjutnya adalah mekanisme infeksi virus hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi virus pada hati yang ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus hepatitis B. Virus ini terutama memengaruhi fungsi hati. Virus ini menyerang sel-sel hati atau hepatosit dan menggunakan mesin sel untuk bereplikasi di dalamnya. Virion hepatitis B mengikat hepatosit melalui domain pre-S dari antigen permukaan virus. Sel tersebut kemudian menelan virus dalam suatu proses yang disebut endositosi. Saat infeksi terjadi, respon imun tubuh dipicu. Sistem imun tubuh menyerang hepatosit yang terinfeksi, yang menyebabkan kerusakan hati sekaligus membersihkan virus dari tubuh. Kerusakan hati yang terkait dengan infeksi HBV terutama disebabkan oleh respon imun adaptif, khususnya limfosit T sitotoksik spesifik virus. Limfosit T sitotoksik ini membunuh sel yang mengandung virus. Kerusakan hati juga diperburuk oleh sel inflamasi non-spesifik antigen dan trombosit yang teraktivasi di lokasi infeksi. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas gejala klinis hepatitis B. Hepatitis B dapat menimbulkan spektrum gejala yang sangat bervariasi, mulai dari infeksi, asimopatik, hingga penyakit hati yang parah dan berujung pada sirosis atau karsinoma hepatoseluler. Yang pertama adalah fase akut. Pada bagian besar individu dewasa yang terinfeksi HPB, fase akut bersifat self-limiting, dapat sembuh tanpa terapi. Masa inkubasi HBV bersekitar antara 1 minggu atau 4 bulan, rata-rata 90 hari. Gejala biasanya muncul secara bertahap dan non-spesifik, meliputi malaise umum, rasa tidak enak badan atau anoreksia dan penurunan berat badan, mual dan muntah, dan nyeri otot atau sendi. Yang terakhir ada demam ringan. Di slide ini kita akan membahas 5 fase tentang gejala klinis hepatitis B. Pada sebagian kecil kasus, terutama pada pasien dengan gangguan imun, infeksi akut dapat berlanjut menjadi hepatitis fulminan yang ditandai oleh nukleosis heptik masif atau koagulopati berat dan resiko tinggi kematian jika tidak mendapat transpilasi hati. Selanjutnya adalah fase kronis. Infeksi kronis hepatitis B didefinisikan sebagai keberadaan HBsAg dalam serum selama lebih dari 6 bulan. Fase ini memiliki perjalanan klinis yang sangat heterogen dan dibedakan berdasarkan status, replikasi virus, dan tingkat kerusakan hati. Yaitu ada 4, yang pertama ada fase infeksi kronis inaktif, yang kedua ada fase replikasi aktif, yang ketiga ada fase sirosis, yang keempat karisonoma herpesis. Yaitu di slide berikutnya adalah dampak kesehatan jangka pendek atau disebut infeksi akut. Pada banyak kasus infeksi akut, individu mungkin tidak mengalami gejala sama sekali atau hanya mengalami gejala ringan yang mirip flu seperti kelelahan, demam ringan, mual dan muntah, nyeri perut, warna urin yang gelap dan feses pucat, sakit kuning yaitu menguning kulit dan mata. Gejala ini biasanya berlangsung beberapa minggu dan sembuh dengan sendirinya, tanpa pengobatan khusus. Namun, beberapa kasus dapat berkembang menjadi hepatitis akut yang berat
yang memerlukan perawatan medis segera. Dampak kesehatan jangka panjang infeksi kronis. Sekitar 5 atau 10% orang terinfeksi HBV akan mengalami infeksi kronis. Infeksi kronis dapat berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan Diagnosis yang seumur kedua hidup yaitu pemeriksaan dan bahkan molekuler, menyebabkan di mana komplikasi dilakukan serius termasuk selanjutnya sirosis, pengobatan kanker dari hati, hepatitis gagal B. hati, dan penyakit Tujuan ginjal. utama selanjutnya pencegahan dari hepatitis B. Selanjutnya adalah vaksinasi. Vaksin hepatitis B adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B merupakan salah satu jenis vaksinasi yang wajib pada anak. Vaksin hepatitis B mengandung antigen permukaan virus hepatitis B yang sudah dinonaktifkan. Vaksin ini bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Imunisasi hepatitis B diberikan pertama kali saat bayi baru lahir, kemudian diulang pada usia 1-2 bulan, dan dosis terakhir pada usia 6-18 bulan. Imunisasi ini penting untuk mencegah infeksi hepatitis B sejak dini. Selanjutnya adalah hepatitis B. Hepatitis B adalah hoaks mungkin muncul dari beberapa kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang salah. Yang pertama ada kurangnya kesadaran. Banyak orang mungkin tidak mengerti atau menyadari gejala-gejala hepatitis B yang bisa ringan atau bahkan tidak sama sekali pada tahap awal. Yang kedua ada penularan yang tidak selalu tampak. Hepatitis B tidak selalu ditularkan melalui cara yang jelas, seperti hubungan seksual atau penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Yang ketiga, kesalahpahaman tentang pengobatan. Meskipun hepatitis B kronis tidak dapat disembuhkan, pengobatan tersedia untuk mengelola penyakit, mencegah komplikasi serius seperti sirosis dan kanker hati. Kesalahpahaman tentang pengobatan atau efektivitasnya dapat berkontribusi pada preparasi yang keliru. Sekian video penjelasan tentang hepatitis B. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video kami. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kalian semua.